Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madarsunal an al-Jigrofi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizkinya, dan hanya kepadanya lah kami kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Apa kabarnya generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat mengguncang dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 5 bersama Ustaz Gifar. Ya, untuk hari ini kita materinya akan melanjutkan ke materi yang kedua ya. Setelah kita udah kemarin belajar tentang Indonesia, terus ada juga undang-undang dasar, tentang Pancasila ya. Sekarang kita akan belajar tentang siswa memahami sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia serta penyebaran agama dan hubungannya dengan Islam. Itu ya. Yang pertama kita akan mengenal tentang kerajaan-kerajaan dulu ya. Jadi dulu kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Jadi itu dulu tuh kerajaan-kerajaan tuh di Indonesia tuh banyak ya. Ada yang Hindu, ada yang Buddha dan juga ada yang Islam. Yang pertama Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Kudunga pada awal abad ke-5 Masehi. Kudunga kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Asmawarman. Raja Kutai yang terkenal adalah Mulawarman. Kebesaran Raja Mulawarman terbukti dengan memberikan sedekah beliau berupa 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Ya. Kutai merupakan kerajaan yang tertua di Indonesia. Sumber sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut Yupa. Yupa adalah tugu batu tertulis. Jadi jadi tugu batu tertulisnya, jadi tugu tuh batu ya, batu tapi yang ditulisnya lewat ukiran-ukiran menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sangsakerta. Bahasa Sangsakerta bahasa yang dulu ya, bukan bahasa Indonesia ditulisnya. Terus yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di pantai utara Jawa Barat, antara Sungai Cisadane di sebelah barat dan Sungai Citarum di sebelah timur. Kedua sungai tersebut membentuk Teluk Jakarta yang sekarang berdasarkan prestasi yang ada. Tarumanegara merupakan kerajaan pertama di Jawa. Ini ada negara yang menurut sejarah tuh ini kerajaan pertama di Jawa ya, atau Kerajaan Tarumanegara. Abad ke-5 Masehi. Ada 7 buah prestasi yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara. 5 buah prestasi ditemukan di dekat Bogor, sedangkan 2 prestasi yang lain ditemukan dekat Tanjung Priok dan Banten Selatan. Raja yang memerintahkan Kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman. Ada kemungkinan Purnawarman orang asli Indonesia yang memakai nama India seperti raja-raja di Kutai. Berikut ini prestasi-prestasi yang menunjukkan bukti adanya Kerajaan Tarumanegara antara lain. Ini ada prestasi Ciaruten, terletak di tepi Sungai Ciaruten, Ciampea Bogor. Terus ada lagi prestasi Pasir Koleangkak ya. Ini juga ada. Terus ada prestasi Kebon Kopi, ada prestasi Tugu. Terus ada prestasi Cidanghyang atau Lebak ya. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara Raja Singasari. Majapahit bercorak Hindu dan merupakan kerajaan agraris maritim. Raja terbesar Kerajaan Majapahit adalah Hayam Wuruk dengan patihnya bernama Mahapahit. Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada mampu membawa Majapahit menjadi kerajaan yang aman, damai, makmur, dan sejahtera. Cita-cita Gajah Mada adalah mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit yang dikenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Setelah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berakhir, Majapahit mengalami kemunduran. Penyebarannya
Penyebabnya adalah perang saudara memerebutkan kekuasaan yang disebut Perang Paregreg. Selain itu, faktor yang juga mempengaruhi runtuhnya kerajaan Majapahit adalah munculnya kerajaan Malaka dan berkembangnya kebudayaan Islam. Peninggalan kerajaan Majapahit diantaranya Candi Panataran, Candi Jabung, Candi Tikus, dan Candi Sawenta. Selain peninggalan berupa candi, terdapat peninggalan berupa hasil karya sastra, yaitu antara lain ada namanya Kitab Sutasoma dan Kitab Arjuna yang dikarang oleh Empu Tantular. Terus ada Kitab Negara Kertanegara atau karangan Empu Prapanca. Ya. Ada masa Buddha. Nih, tadi itu masa Hindu, sekarang masa Buddha. Ini ada Kerajaan Sriwijaya yang pertama ya. Ini Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berkembang di Sumatera. Nah, ini di Sumatera, tadi udah di Jawa, ada di Kalimantan. Kalau ini di Sumatera ya. Di abad ke-7, kerajaan ini pernah menjadi salah satu pusat perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Antara lain sebagai berikut. Ada prasasti Kedukan Bukit, ada prasasti Telaga Batu, dan ada prasasti Kota Kapur. Ada prasasti Karang Brahi. Selanjutnya, Sriwijaya mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa sekitar tahun 850 Masehi. Wilayah sekitar Pulau Bangka dan Jambi pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi penguasa jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Perjalanan jalur laut dari Cina ke India atau sebaliknya harus melalui Selat Malaka dan Selat Bangka yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Kapal asing yang melewati Selat Bangka harus membayar upeti sehingga Sriwijaya memperoleh keuntungan dari perdagangan. Masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu tersebar ke seluruh Nusantara dan berkembang menjadi bahasa pergaulan. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Nih, Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berdiri pada awal abad ke-8-nya atau tahun 800-an mungkin ya, kurang lebih. Pada awal berdirinya kerajaan ini berpusat di Jawa Tengah. Akan tetapi pada awal abad ke-10 pusat kerajaan Mataram kuno pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mempunyai dua latar belakang keagamaan yang berbeda, yaitu agama Hindu dan Buddha. Peninggalan bangunan suci yang berlatar belakang agama Buddha antara lain Candi Kalasan, ada Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Plaosan. Candi Borobudur merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang paling penting. Candi ini dibangun oleh Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Kerajaan Mataram mula-mula diperintahkan oleh Raja Sana. Setelah Raja Sana wafat, kekuasaan kerajaan Mataram kuno dipegang oleh Dapunta Sailendra, pendiri Wangsa Sailendra. Raja-raja dari Wangsa Sailendra yang pernah memerintah kerajaan Mataram adalah ini yang dulu pernah jadi raja-raja di kerajaan Mataram ya. Banu, terus Wisnu, Indra, Samaratungga, Balaputra Dewa. Ya, mungkin untuk hari ini cukup ya. Nanti juga kalian bisa dibaca lagi untuk materi yang ini, untuk lebih cuman untuk mengenal atau menambah pengetahuan tentang kerajaan-kerajaan yang dulunya ada di Indonesia. Nanti kita belum masuk ke yang masa Islam berarti ya. Gitu. Ya, jazakumullah khairan katsiran untuk solih-solihah yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir materinya, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dari yang Bapak ucapkannya. Solih. Ya, nanti kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.